kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya komputer. Entah itu laptop, PC, bahkan smartphone yang kalian pegang sekarang nih. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? kenapa benda tersebut bisa tahu apa yang kita mau? Dan gimana sih cara kerja benda tersebut? Nah, di video kali ini kita bakal bahas ulang materi mengenai konsep dasar komputer. Yang dimana kita akan membahas mulai dari sejarahnya, cara bekerjanya, dan mengapa komputer itu membutuhkan yang namanya hardware, software, dan brandware. Konsep dasar komputer. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dari konsep dasar komputer? Nah, jadi komputer itu adalah alat elektronik yang digunakan untuk memproses data agar menghasilkan informasi di mana dia mampu menerima input dan mampu memproses output. Nah, sistem komputer ini dahulunya digunakan untuk alat menghitung mekanis, sehingga sekarang berevolusi menjadi perangkat di elektronik digital dalam 5 generasi. Nah, 5 generasi itu terdiri dari generasi pertama pada tahun 1940-an hingga 1955, yang dimana bisa kita sebut sebagai tabung vakum. Tabung vakum ini berukuran raksasa, menggunakan tabung vakum dan mampu menghasilkan panas yang lebih tinggi. Sedangkan generasi kedua pada tahun 1959 hingga 65. atau bisa kita sebut sebagai transistor. Transistor ini digunakan sebagai pengganti tabung vakum atau dapat menciptakan komputer yang lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Nah, generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971 atau bisa kita sebut sebagai teknologi IC. Teknologi IC ini dapat meningkatkan komputer dan mampu menciptakan komputer yang jauh lebih kecil ukurannya. Nah, generasi keempat pada tahun 1971 hingga masa sekarang atau bisa kita sebut sebagai mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini dapat kita mengerti mampu menciptakan alat komputer pribadi seperti laptop dan handphone atau smartphone. Nah, generasi kelima pada masa sekarang hingga masa yang akan datang atau bisa kita sebut sebagai kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini berfokus untuk mengembangkan komputer, mampu mendeteksi data dan mampu mendengarkan suara. Pengolahan data elektronik. Data adalah kumpulan fakta atau kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan yang belum memiliki arti penting bagi pengguna. Data dapat berupa angka, huruf, atau simbol khusus yang biasanya disebut dengan bahan baku yang akan diproses. Yang kedua ada pengolahan data atau data processing. Pengolahan data adalah serangkaian manipulasi atau langkah-langkah untuk mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti. Proses pengolahan data ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Sederhananya, pengolahan data adalah proses mencatat, menghitung, dan mengelompokkan. Yang ketiga adalah informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah pengolahan data elektronik atau PDI. Proses pengolahan ini dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi komputer dan perangkat lainnya. Tujuannya agar lebih cepat, akurat, dan dapat menangani volume data yang lebih besar. Contohnya seperti berbelanja di supermarket. Pertama-tama kita mengambil barang yang kita beli di display, lalu kita menyerahkan ke kasir. Nah, nanti kasir bakal menginput barang kita dengan cara men-scan kode yang ada di kemasan, dan kode tersebut akan masuk ke komputer melalui alat input, lalu kemudian diproses hingga menghasilkan output berupa struk. Siklus pengolahan data yang dikembangkan. Siklus pengolahan data yang dikembangkan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah origination. Origination itu adalah proses pengumpulan data melalui pencatatan sebagai dokumen dasar. Yang kedua adalah input. Input adalah proses memasukkan data ke dalam sistem komputer melalui alat input. Yang ketiga ada processing, yaitu adalah proses memasukkan data melalui alat memproses. Biasanya ini akan disimpan ke dalam storage. Yang keempat adalah output.
Output adalah proses menghasilkan output yang berasal dari data yang telah diproses melalui alat output. Biasanya ini berisi informasi. Terus yang kelima itu adalah distribution. Distribution adalah proses distribusi oleh pihak yang berwenang ataupun memiliki hak terhadap dokumen tersebut. Yang keenam ataupun storage adalah proses ataupun hasil dari rekaman data yang telah diperoleh. Contohnya itu adalah sistem pengisian KRS mahasiswa. Yang pertama itu ada origination, di mana pihak kampus memasukkan data siswa dan dosen serta jadwal ataupun mata kuliah yang akan dijalankan di kampus tersebut. Yang kedua adalah input, di mana mahasiswa harus mengisi KRS untuk mengisi mata kuliah yang dipilih melalui sistem online. Yang ketiga adalah processing, di mana data akan memproses berapa jumlah SKS dan jadwal agar tidak terjadi bentrok. Yang keempat itu adalah output. Hasilnya adalah mahasiswa akan menerima KRS yang telah disetujui dan jadwal yang disetujui. Kemudian adalah distribution, di mana yang berhak memegang data tersebut adalah biasanya mahasiswa, dosen, ataupun bidang akademik. Dan yang terakhir itu adalah storage, di mana data-data tersebut akan disimpan ke dalam arsip perkuliahan dan untuk mengetahui data nilai dari mahasiswa tersebut. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan elemen-elemen yang dimana saling berhubungan dan berinteraksi untuk melaksanakan pengolahan data agar pengolahan data tersebut menghasilkan sebuah informasi. Nah, agar komputer itu dapat berfungsi, dia tidak bisa hanya berdiri sebagai mesin, melainkan harus dengan 3 pilar utamanya, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah satu komponen fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Hardware juga disebut sebagai tubuh dari sebuah sistem komputer. Adapun poin-poinnya, yang pertama, input device. Input device ini adalah perangkat untuk memasukkan data, contohnya seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, ada proses device. Proses device ini otak yang mengolah data, contohnya seperti CPU atau motherboard. Yang ketiga, ada output device. Output device ini adalah perangkat untuk menampilkan data-data yang sudah dikelola, contohnya seperti monitor dan printer. Yang keempat, ada storage device. Storage device ini adalah tempat penyimpanan data secara permanen atau sementara. Software. Software adalah sekumpulan data-data elektronik atau instruksi yang dijalankan oleh komputer. Software ini memang tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware, tetapi software berfungsi sebagai nyawa untuk menjalankan hardware tersebut. Nah, poin-poinnya ada 4. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak dasar yang mengelola hardware dan software lainnya, seperti Windows, iOS, dan Android. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang bertugas spesifik, kayak seperti Microsoft Word untuk mengetik dan Photoshop untuk desain. Yang ketiga, ada programming tools. Programming tools ini alat untuk membuat software lainnya, contohnya seperti Python dan Java. Yang terakhir ada utility software. Utility software ini adalah program pembantu untuk pemeliharaan komputer, contohnya seperti antivirus dan disk cleaner. Yang terakhir ada brainware. Brainware ini adalah manusia yang terlibat dalam membantu mengatur sistem komputer. Tanpa manusia, hardware dan software secanggih apapun itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Poin-poinnya ada 4 juga nih. Yang pertama ada programmer. Programmer ini adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat dan mengelola software. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis ini orang yang merancang atau menganalisis sistem-sistem yang akan dibuat. Yang ketiga ada operator. Operator ini adalah pengguna biasa yang mengelola atau mengoperasikan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat ada administrator. Administrator ini orang yang bertugas untuk menjaga sistem atau jaringan komputer agar tetap stabil.